Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bertemu lagi di program Gema Firman dalam angka bermakna. Kita sudah berada pada angka 9. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sedia membaca merenungkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan kuasa Roh-Mu yang suci. Meteraikan kebenaran firman ini untuk hidup dan pertumbuhan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita langsung ke angka 9. 9 yang pertama adalah Kejadian 9 ayat 9. Saudara dengarkan ayat ini. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Saudara-saudara, perjanjian Tuhan dengan siapakah ini? Perjanjian Tuhan dengan siapa? Sebelum kita lanjut, mari kita pahami lebih dalam kata janji dan perjanjian. Janji dan perjanjian. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, seperti menolong, memberi, datang untuk bertemu, dan lain-lain sebagainya. Jadi janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Sementara perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada satu orang atau pihak lain, atau pihak atau kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia, perjanjian ini bukan sekedar perjanjian makan minum, pekerjaan dan usaha lahiriah, tetapi perjanjian yang bersifat kekal, yang menyangkut hidup matinya seseorang, selamat atau binasa, hidup kekal atau kematian kekal. Itulah perjanjian yang telah dibuat Tuhan Allah dengan manusia. Nah, kata perjanjian lebih banyak kita temukan di Alkitab Perjanjian Lama. Ya, kata perjanjian. Perjanjian Allah dengan Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, para nabi, imam, raja, bahkan seluruh bangsa Israel ketika itu. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat beberapa contoh perjanjian. Kita kembali pada Kejadian pasal 9 ayat 9 yang kita tadi baca. Dengarkan kembali. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Saudara-saudara, ini adalah perjanjian Allah dengan Nuh dan seluruh keturunan Nuh. Perjanjian Allah dengan Nuh dan dengan seluruh keturunan dari Nuh. Inti perjanjiannya adalah, kalau saudara buka ayat yang ke-11, di situ inti perjanjiannya dalam Kejadian pasal 9. Ayat ke-11 berkata begini. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah
untuk memusnahkan bumi. Saya ulangi lagi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi ini. Jadi latar belakang perjanjian ini yang dibuat adalah setelah Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah, dan yang tertinggal hidup adalah Nuh dan keluarga dengan hewan-hewan yang ada dalam bahtera. Dan perjanjian itu adalah tidak ada lagi penghukuman dunia ini dengan air bah. Itulah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan Nuh. Perjanjian berikutnya, saudara-saudara, ya, perjanjian Allah dengan Abraham dicatat dalam Kejadian pasal 15 ayat 18. Saudara dengarkan ayat ini. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Kejadian 15 ayat 18. Mari kita lanjut melihat bagaimana perjanjian itu diadakan. Kejadian pasal 17 ayat 2 mulai. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, kata Tuhan. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Selanjutnya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunan-keturunanmu menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan-keturunanmu. Saudara-saudara, perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham ada dua dalam satu kata yang sama. Saya ulangi. Perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham ada dua dalam satu kata yang sama, yaitu perjanjian kelepasan. Pertama, janji kelepasan bangsa Israel. Jauh sebelum Israel menjadi satu bangsa, kemudian diperbudak oleh bangsa yang lain, maka Tuhan Allah berjanji akan melepaskan mereka nanti. Perjanjian kelepasan yang kedua adalah dari keturunanmu, kata Tuhan. Abraham akan lahir seorang juru selamat dunia yang akan melepaskan manusia dari dosa. Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kedua perjanjian itu, saudara-saudara, telah digenapi. Kelepasan yang pertama, 430 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Dan Tuhan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Bukan hanya dengan Abraham, tetapi dengan Ishak, Yakub. Dan oleh kuat kuasa Tuhan, mereka dilepaskan dari tanah perhambaan menuju kepada tanah perjanjian. Perjanjian yang kedua tergenapi tepat 2020 tahun yang lalu. Dia adalah keturunan ke-42 dari Abraham. Dialah Yesus Kristus. Di dalam Alkitab dia disebut sebagai anak perjanjian. Jadi ada dua perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham. Yang pertama janji kelepasan bangsa Israel dari tawanan di Mesir. Dan janji yang kedua adalah dari keturunan
keturunan Abraham akan lahir seorang pembebas dunia dari dosa. Dan kedua perjanjian itu telah digenapi. Mari kita lanjut ke 9 berikutnya. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-9. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara-saudara, mari kita telusuri. Konteks ayat ini adalah perjanjian Tuhan dengan Raja Salomo. Ketika Raja Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Mari kita ke ayat 3 dalam 1 Raja-Raja pasal 9. Ayat 3 lalu kita terus ke ayat berikutnya sampai kita ketemu lagi di ayat 9 yang tadi. Dengarkan ayat ini. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepadaku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di sini sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di sini sepanjang masa. Mengenai engkau, ayat berikutnya, jika engkau hidup di hadapanku bersama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap hidup mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel dan selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Ayat 6. Tetapi jika kamu dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Ayat 9 yang kita baca tadi. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara-saudara, perjanjian itu mengikat secara hukum. Tuhan adalah pihak pertama. Aku akan bersama memberkatimu dan meneguhkan kerajaanmu, kata Tuhan, selamanya. Tetapi jika kamu dan anak-anakmu tidak setia kepadaku, kepada ketetapan-ketetapanku, kata Tuhan, aku akan membuang engkau, bahkan akan melenyapkan engkau. Saudara-saudara, ada banyak janji. Banyak janji-janji Tuhan untuk menjaga dan menolong, melindungi umat-umatnya. Dan janji itu sangat terbukti, sangat nyata. Terjangan gelombang besar atas bahtera yang ditumpangi Nuh. Terjangan gelombang besar atas bahtera yang ditumpangi Nuh dan keluarga tidak mengancam keselamatan Nuh dan keluarga,
karena ada tangan Tuhan sebagai penolong, dan itu didasarkan atas perjanjian Tuhan dengan Nuh. Perjalanan Abraham yang panjang ketika Tuhan memanggil dia keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Penjagaan pertolongan Tuhan itu sangat dirasakan oleh Abraham. Pertolongan dan berkat Tuhan itu juga tidak lepas dari berkat-berkat materi. Kejadian pasal 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak dan banyak perak dan emasnya. Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara, 430 tahun dalam perbudakan, bangsa Israel semakin bertambah banyak jumlahnya. Semakin mereka ditindas, bahkan anak laki-laki yang baru dilahirkan atas perintah Firaun dibuang ke sungai Nil dengan tujuan mengurangi laju pertumbuhan penduduk Israel. Tetapi justru mereka semakin banyak. 40 tahun dalam pengembaraan menuju ke tanah perjanjian, perlindungan Tuhan tetap dinyatakan. Tiang awan memayungi mereka dari sengatan matahari. Tiang api menghangatkan mereka dari dinginnya malam. Mereka tidak menabur dan tidak menanam, tetapi Tuhan siapkan mereka makan setiap hari selama perjalanan itu dengan mana. Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan membelah sungai Yordan. Apalagi yang kurang dengan Tuhan? Ini semua karena perjanjian Tuhan dan kesetiaan serta penurutan manusia pada perjanjian itu sendiri. Saudara-saudara, bagaimana dengan perjanjian pribadi kita dengan Tuhan? Ketika kita menerima Yesus, kita punya janji iman dengan Yesus. Ikatan perjanjian itu adalah perjanjian keselamatan, perjanjian kehidupan kekal. Dan kekuatan kita memegang dan jalankan janji itu ada pada kekuatan iman kita yang dibuktikan lewat penurutan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Roma 14 ayat 22 berkata, Peganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati. Pembuktian janji itu adalah bertahan sampai akhir, bertahan sampai mati. Dan kata Tuhan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kemenangan. Saudara-saudara, mari kita lihat contoh dalam Alkitab, dua contoh dalam Alkitab, ya, resiko atau akibat dari ingkar janji, akibat dari mengingkari janji itu. Kisah pasal 5 mulai ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lagi ia bawa meletakkannya di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah itu dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengarkan perkataan itu,
rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan suaminya yang 3 jam tadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapatkan dia sudah mati, lalu mereka menggusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah semua orang, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara, inilah akibatnya jika kita mengingkari janji di hadapan Tuhan. Konsekuensi yang kita harus terima adalah kebinasaan. Contoh yang kedua, ya. Di hari terakhir kehidupan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya makan Paskah dan melaksanakan perjamuan kudus. Sesudah mengakhiri acara itu, Yesus berkata begini, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu, kata Yesus. Lalu Petrus menjawab, oh biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, tetapi aku sekali-kali tidak. Apa kelanjutan cerita ini? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, ini dalam Markus pasal 14 ayat 31 ini. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara-saudara, yang saya mau tekankan di sini adalah kalimat terakhir. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Semua murid juga berkata seperti itu. Kalimat apa itu? Kalimatnya ini, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid berkata demikian. Saudara-saudara, adalah janji yang disampaikan langsung oleh ke-12 murid kalimat itu di depan Yesus. Mari kita lihat pembuktiannya. Malam itu juga Yesus dan murid-murid menuju ke Taman Getsemani. Singkatnya, Yesus pun ditangkap. Markus 14 ayat 50 berkata begini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saya ulangi lagi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Antara janji dan bukti tidak sinkron. Yang tadi berjanji akan mati bersama dengan engkau, tetapi ketika Yesus ditangkap, penjelasan Alkitab, semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Janji dan bukti jauh berbeda. Saudara-saudara, ada kondisi-kondisi tertentu kita lari dari Tuhan. Ada berbagai keadaan kita hilang dari kebenaran Tuhan. Kita sering lemah dalam mempertahankan perjanjian kita di hadapan Tuhan.
Itu dikarenakan berbagai-bagai alasan. Saudara-saudara, dua murid Yesus yang menonjol malam itu dari peristiwa yang kita sudah ikuti tadi adalah Yudas dan Petrus. Bagaimana akhir hidup Yudas? Lari dan mati di tiang gantungan. Bagaimana Petrus? Dia sangat menyesal, sadar, dan bertobat. Saudara-saudara, kita semua pasti punya pengalaman hidup rohani. Ada banyak umat Tuhan yang memiliki prinsip hidup rohani yang teguh. Sekali setia, tetap setia. Puji Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Sekali mereka bertobat menerima Kristus, mereka akan tetap bertobat dan terus bertobat. Sekali terjun dalam pelayanan, sampai mati dalam pelayanan. Haleluya. Namun banyak juga seperti Petrus. Hari ini hebat, besok sekarat. Hari ini terbang, besok tumbang. Hari ini kokoh, besok roboh. Tetapi Petrus tidak selamanya begitu. Ketika ia belajar dari pengalaman hidupnya dengan Yesus, ia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun ia harus mengakhiri hidupnya seperti Yesus, bahkan mati disalib dengan kepala di bawah. Itulah Petrus yang sudah berubah. Siapakah teladan pemberi janji yang sempurna? Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Yah bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Pertanyaan terpenting bagi kita saat ini, saudara-saudara. Adakah saya sudah masuk dalam perjanjian keselamatan itu? Apakah saya juga bagian dari perjanjian keselamatan yang Tuhan telah buat itu? 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dari 2 ayat tadi ada 3 syarat yang terkandung di sana. Yang pertama, kita tidak tersesat dan tetap taat kepada hukum Allah. Yang kedua, kita tidak kehilangan pegangan yang teguh. Dan yang ketiga adalah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kisah pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebab yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya ulangi lagi sekali lagi ayat ini. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi siapa panggilan dan janji itu, saudara-saudara? Bagi kita dan anak-anak kita, dan bagi orang-orang yang masih jauh di sana. Saudara-saudara, pastikan bahwa janji perjanjian keselamatan yang Tuhan buat ada di sana juga saya dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan janji-janjinya yang kudus sampai Ia datang menjemput kita, membawa kita di mana Ia berada. Kita pun akan berada bersama dengan Dia. Doa kita di kesempatan yang indah ini. Amin.